transferlah sebelum transfer itu dilarang. Sahabat sekalian, ketika salah seorang di antara kita mendapatkan kontrak kerja di luar negeri selama kurang lebih 5 tahun lamanya, sementara anak dan istrinya berada di kampung halaman, tentu setiap bulan atau setiap minggu ia akan mentransfer hasil jerih payahnya agar bisa dikelola oleh istri dan dimanfaatkan oleh anaknya. Setiap kali ia mentransfer, bisa jadi oleh istrinya uang itu dipakai untuk membangun rumah, dipakai untuk membeli sawah, dipakai untuk membeli kendaraan, bisa juga dipakai untuk menyekolahkan anak-anaknya. Walaupun ia tidak secara langsung memberikan uang tersebut, namun pada hakikatnya ia sudah merasakan manfaat uang yang ditransfernya. Terlebih ketika ia sudah kembali ke kampung halamannya, hasil jerih payahnya sudah berwujud menjadi bangunan mewah, sudah berwujud menjadi tanah yang luas, mobil, motor, dan hasil dari usaha anak-anaknya sehingga mereka lulus mencapai cita-citanya, baik lulus SMA ataupun menjadi sarjana. Sahabat sekalian, lain ceritanya jika ketika ia bekerja di luar negeri sama sekali tidak pernah mengirimkan uang melalui transfer kepada anak dan istrinya. Ia ketika pulang membawa uang yang cukup banyak, namun uang itu tidak serta-merta menjadi bermanfaat karena batas waktu yang sudah ditentukan. Atau dengan kata lain, karena waktu yang teramat mepet, uang yang banyak itu hanya bisa dimanfaatkan untuk bagian-bagian tertentu saja. Sahabat sekalian, ilustrasi ini merupakan gambaran kehidupan manusia di muka bumi. Setiap insan memiliki kontrak yang sudah jelas. Ia memiliki durasi waktu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya di kehidupan dunia adalah melakukan amal kebajikan. Ketika dia tidak melakukan amal kebajikan, berarti ia melakukan amal salah. Baik amal soleh ataupun amal salah, itu bagaikan transfer. Artinya, selama orang berbuat, selama itu pula ia akan mendapatkan pahala dan siksanya dengan transferan itu. Artinya, setiap kali kita berbuat, setiap kali itu pula perbuatan kita akan dibangunkan bangunan yang baik jika perbuatan kita baik. Sementara ketika perbuatan kita salah, secara langsung dibuatkan bangunan api di neraka. Oleh sebab itu, layak dan pantas kita merenungkan sebuah riwayat di mana pada riwayat itu diceritakan suatu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala sidak ke komplek surga. Allah melihat ada malaikat yang tidak bekerja. Kemudian Allah bertanya, "Mengapa engkau tidak bekerja?" Sahabat sekalian, pikiran kita jangan terlalu tekstual, kemudian membayangkan malaikat seperti
pekerja-pekerja bangunan. Substansinya bukan itu. Justru yang harus kita renungkan bahwa setiap amal perbuatan kita itu langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang berbeda. Nah, pada saat itu malaikat menjawab bahwa ia tidak bekerja karena pemilik bangunan yang belum jadi itu belum mentransfer amal soleh. Artinya, setiap amal soleh yang kita lakukan secara langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang berbeda. Bisa jadi amal kita dijadikan pondasi, dijadikan bata, dijadikan genting, atau taman, dan lain sebagainya. Yang jelas, setiap perbuatan kita secara langsung ditransfer ke tempat yang akan menjadi tempat hidup abadi kita. Sahabat sekalian, yang kedua yang perlu kita renungkan dari riwayat itu, bahwa transfer amal perbuatan itu memiliki batas waktu. Tidak setiap orang memiliki kebebasan untuk mentransfer. Ia diperbolehkan mentransfer ketika masa kontrak hidupnya belum usai. Ketika sudah usai, transfer apapun yang dilakukan orang lain untuk seseorang itu tidak akan pernah sampai. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa allaisa lil insani illa ma syaa. Ala taziru wazirata wizron ukhra. Transfer amal perbuatan dari orang lain kepada orang yang dicintainya itu tidak akan sampai, tidak akan berlaku. Ia hanya berlaku transfer antara dirinya untuk kehidupan dirinya di kehidupan lain. Ketika ajal sudah sampai, dari siapapun, sebesar apapun, itu tidak akan sampai. Berarti kita harus mentransfer sejak sekarang sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai kita ketika masih memiliki kesempatan tidak pernah mau mentransfer dengan perbuatan baik, baik dengan sedekah, salat sunat, dan lain sebagainya. Namun ketika ajal sudah menjelang dan kita sudah tidak memiliki waktu untuk melakukan transfer, kita berharap transferan dari orang lain. Saat hidup dia bakhil, kemudian setelah mati orang banyak diundang oleh anak saudaranya, kemudian anak saudaranya memberikan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Itu bagaikan orang yang mentransfer batas waktunya sudah selesai. Karenanya, transferlah amal perbuatan kita yang baik sebelum transfer itu dilarang.